Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Para jamaah Masjid Nurul Ihsan, para santri santriwati yang hadir, saya sampaikan bahwa untuk semester ini atau tahun ini kita membaca kitab Nasaihul Ibad. Jadi saya istirahatkan dulu kitab Marathil Ubudiyahnya, kemudian kita pindah pada kitab Nasaihul Ibad. Semoga barakahnya Nasaihul Ibad ini bisa menjadi penolak bala, bisa berkahnya bisa membantu menghentikan atau menyelesaikan persoalan bangsa kita, pandemi COVID-19. Jadi insyaallah mulai hari ini kita membaca kitab Nasaihul Ibad karya Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, merupakan syarah penjelasan dari kitab Al-Munabbihat al-Isti'dad li Yaumil Mu'ad yang dikarang oleh Imam Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani. Kitab ini selalu dibaca guru kita Allahyarhamu ada guru kita Ki Haji Muhammad Harisa di setiap Ramadan. Ya, selalu dibaca di hadapan murid-muridnya yang dipilih-pilihkan. Namun hari ini saya ingin bawakan karena kondisi selama ini kita tidak mampu melaksanakan pembelajaran di bulan Ramadan. Kitab Nasaihul Ibad yang ditakarang oleh Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, seorang ulama berasal dari Banten, orang Indonesia, belajar sejak kecil di Mekah dan menjadi imam dan menjadi guru di Masjidil Haram. Karangannya luar biasa dan menjadi rujukan semua ulama, dan hampir semua ulama-ulama pesantren di Jawa pernah belajar dari guru kita Imam Muhammad Al-Bantani Al-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, termasuk Ki Haji Hashim Asy'ari pendiri NU, Ki Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Dua-duanya pernah belajar di depan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Ki Haji As'ad kalau tidak salah juga pernah belajar kepada itu. Silsilahnya itu sampai kepada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, sehingga kitab-kitabnya beliau menjadi bahan pelajaran di seluruh pesantren. Ya, sungguh tidak elok, aneh kalau ada santri tidak kenal dengan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Dan ini Syekh Muhammad Al-Bantani ini, Jawa Al-Jawi ini adalah kakeknya Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wapres, Wakil Presiden.
Jadi keturunannya ini yang mengarang kitab ini Syekh Nawawi, Muhammad Nawawi Al-Bantani, sekarang ini adalah kita kenal adalah sebagai Wakil Presiden Indonesia, guru kita Kiai Haji Ma'ruf Amin. Untuk keberkahannya kitab ini agar kita mendapatkan berkah, dimudahkan memahami, dibimbing untuk mengamalkan, dan bisa tersimpan dalam hati, maka kita masing-masing membacakan Al-Fatihah kepada pengarangnya dan guru yang mengajarkannya. Pertama kepada Syekh Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani yang mengarang kitab Al-Munabbihat alal Isti'dad li Yaumil Mu'ad. Al-Fatihah. Kemudian pada muridnya yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani yang mensyarah kitab beliau dan menamakannya dengan kitab Nasaihul Ibad. Al-Fatihah. Terakhir kepada Anda Gurutta Allahyarhamu Kiai Haji Muhammad Harisah yang dari beliau kami dapatkan ilmu ini, kitab ini, Al-Fatihah. Allahumma barik wa tawakkal Fatihah Muhammad Harisah. Alhamdulillah para jamaah sekalian, Nasaihul Ibad artinya adalah nasihat-nasihat untuk para hamba. Isinya adalah seluruhnya nasihat. Nasaih pengajar. Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat yang baik kepada para hamba-hamba yang ingin selamat dalam kehidupannya dunia dan akhirat. Ada yang berupa hadis Rasulullah, ada juga yang berupa pendapat ataukah wasiat dari ulama-ulama waliullah yang akan memberikan berkah dalam kehidupan kita, terutama para santri. Kitab Nasaihul Ibad ini oleh guru kita Syekh Nawawi Al-Bantani ini dibagi-bagi dengan menggunakan format isi hadisnya atau isi nasihatnya. Ada dua-dua, artinya hadis itu ataukah nasihat itu mengatakan ada dua rupana, ya, dua perbuatan, dua amalan. Nah itu dua-dua. Ada juga nasihatnya dalam kitab ini yang diformat dikumpulkan dalam bab 33. 3 orang, 3 tanda-tanda, 3 rupana, 3 amalan. Ada 4 orang, 4 ciri-ciri, 4 tanda-tanda orang celaka, 4 tanda-tanda orang bahagia beruntung. Itu namanya hadisnya itu atau hadisnya rubai. Ada juga 55, 66, 77, 88 dan 10. Ya. Ini formatnya yang sangat mudah kita pahami dan semoga kita dapat hidayah ma'unah sehingga bisa kita baca tamat kitab ini insyaallah. Nah, dalam saya kira santri belum punya Ustaz ya.
Belum tidak semua punya kitab. Sudah ada yang punya? Sudah ada yang punya kitabnya? Ya. Oh, alianya berkali belum. Ya. Alianya belum. Oh, alia belum. Nah, justru ini pakai di alia. Baru kelas baru. Oh, kelas baru. Kapan kira-kira bisa dimanfaatkan? Iya, jadi santri alia ini belum punya kitab. Tapi tidak apa-apa, hari ini kita baca dulu mukadimahnya. Nah, dalam mukadimahnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ini, sebelum masuk pada kitab Al-Munabihat, Al-Munabihat Al-Istidlal li Yaumil Mu'ad, Imam Al-Asqalani menamakan kitab syarah apa? Kitab matanya ini, karena ini syarah Al-Munabihat, petunjuk-petunjuk, arahan-arahan, ya, instruksi-instruksi, ajaran-ajaran penting alal isti'dadi untuk mempersiapkan yaumil mu'ad, menghadapi hari kemudian. Jadi kitab ini berisi matanya, berisi apa petunjuknya guru kita, agar kita ini bersiap menghadapi hari kemudian. Jangan sampai kita ini merasa hidup ini di dunia terus, dan disadari bahwa kita ini menghadapi hari akhirat. Orang yang sudah menyeberang ke akhirat tidak kembali ke dunia. Apa yang terjadi di akhirat itu jauh luar biasa berbedanya daripada hari dunia ini. Maka dunia ini harus menjadi persiapan untuk menghadapi hari akhirat. Itulah yang menjadi matanya kitab ini, apa yang ditulis oleh guru kita Ibnu Hajar Al-Asqalani dan disyarah oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Dalam mukadimahnya, guru kita di sini menjelaskan bahwa salah satunya yang menjadi pokok daripada ajaran agama ini adalah rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Inilah yang diijazahkan kepada guru kita Syekh Nawawi Al-Bantani oleh gurunya. Apa ijazahnya? Adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang yang pengasih, orang yang memiliki sifat rahmah. Tadi kita bilang Islam itu adalah rahmah, famase, kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wahai Muhammad, engkau diutus adalah semata-mata sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya agama ini, Islam ini harusnya adalah rahmat. Islam adalah agama yang merahmati manusia, sehingga manusia akan terselamatkan dengan agama ini. Seandainya tidak ada agama, tidak ada Islam, maka yang terjadi adalah kehidupan saling menerkam, saling memakan, saling injak-injak, saling bunuh-membunuh, saling menyakiti, menzalimi antara kita dan sesama kita. Untung ada agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah, dan agama ini intinya adalah rahmatan lil alamin, rahmat. Nabi Muhammad Rasulullah adalah rahmat bagi umatnya. Kata Rasulullah, maka kita bisa mendapatkan petunjuk jalan yang terbaik, bagaimana hidup yang baik, bagaimana selamat dunia akhirat, bagaimana mendapatkan kebaikan atina di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, dan selamat dari ancaman kecelakaan dan azab hari kemudian. Karena adanya siapa?
adanya Rasulullah SAW rahmat bagi umatnya dan bagi seluruh manusia, rahmatan lil alam. Maka ulama juga menjadi rahmat bagi umatnya. Pemerintah harus jadi rahmat bagi penduduknya, rakyat. Jangan pemerintah menjadi azab bagi rakyat. Aturan kebijakan PSBB lanjut PPKM karena adanya wabah pandemi, agar tidak terjadi korbannya lebih tambah-tambah, tidak meningkat korbannya. Aturan PPKM adalah salah satu bentuk rahmatnya pemerintah kepada rakyat agar tidak sakit semua, tidak meninggal semua gara-gara corona. Tapi jangan juga kelamaan. Terlalu lama PPKM juga bukan rahmat, justru menjadi siksaan bagi rakyat juga. Jadi rahmat, pemerintah rahmat bagi rakyat, dan rakyat juga merahmati pemerintah. Jangan kasihan pemerintah ini dimaki-maki, dicerca, dikata-katai, dilawan, didemo dengan cara-cara yang kasar. Ya, nasihatilah pemerintah dengan cara yang baik. Itulah rahmatnya rakyat kepada pemerintahnya. Gubernur harus jadi rahmat kepada rakyatnya, wali kota rahmat bagi rakyat, sampai kepada lurah, kepala desa harus menjadi rahmat bagi warganya. Guru harus menjadi rahmat bagi murid-muridnya, santrinya. Berikanlah pendidikan, ajar yang baik, sikapi yang baik, nasihati yang baik, sampai nanti kasih nilai yang baik. Ya, jangan kasih nilai tidak baik. Santri siswa juga adalah rahmat bagi gurunya. Jangan dipatoi, jangan kurang ajar, jangan kepala batu, jangan dilawan, jangan disakiti, jangan diperlakukan tidak sopan. Itulah santri menjadi rahmat bagi gurunya, siswa rahmat bagi gurunya. Terima ilmu dengan ikhlas dan niat, cintai guru, berikan yang terbaik. Hadiahi guru sesuatu sehingga gurunya bisa ikhlas mengajarkan ilmunya. Suami juga adalah rahmat bagi istrinya. Ya, suami rahmat bagi anak-anaknya, sehingga suami itu menjadi tempat curahan kasih sayang kepada keluarganya. Istri juga adalah rahmat bagi suaminya. Jangan suaminya stres gara-gara istrinya, dan jangan juga istri ditakut-takuti oleh suaminya. Jangan disiksa oleh suaminya. Suami rahmat bagi istri, istri rahmat bagi suami. Inilah namanya kehidupan keluarga yang diliputi oleh agama, ketika agama itu menjadi rahmat antara suami dan istri. Dalam kitab Qurratul Uyun disebutkan, ada Ustaz Nur. Ya, untuk Ustaz Nur ini. Ada dalam kitab Qurratul Uyun disebutkan, barang siapa seorang suami menatap istrinya dengan tatapan kasih sayang dan menyentuh tangan istrinya dengan sentuhan kasih sayang, maka berguguran dosa-dosanya suami istri itu seperti jatuhnya air dari tangannya itu. Gugur dosa-dosanya, jatuh dosanya, diampuni dosanya. Suami yang menatap dan menyentuh tangan istrinya dengan rahmat, dan istri yang menatap suaminya dengan rahmat. Jadi baku tetap saja antara suami istri dengan kasih sayang, dengan perasaan kasih, itu adalah rahmat dan itu pahala. Jadi memiliki istri untuk ditatap, ustaz, ya itu adalah pahala itu. Yeah. Jadi selama ada suami istri, manfaatkan ini sebagai sebuah alat penghapus dosa. Caranya bagaimana? Rahmati.
Tapi Ustaz Nur Maulana sudah merahmati istrinya dengan sangat luar biasa. Bisa jadi contoh itu. Karena beliau tidak pernah bertengkar sama istrinya. Kate, alo siang malam geger itu justru jadi bukan pahala, itu bukan mengumpulkan dosa, nambah dosa kalau kita selalu ribut dengan suami atau istri, suami kasar-kasar istrinya, istri pawai sama suaminya. Nah, ini bukan rahmat, justru penambah dosa. Rahmat. Ya, pengurus masjid juga rahmat bagi jamaahnya. Insyaallah jika ada rezeki, masjid ini akan direnov menjadi masjid yang terindah di Jalan Tinumbu nantinya, di Bontoala ini. Ya, itu rahmat. Imam menjadi rahmat bagi makmum, jangan terlalu lama jadi imam, jangan kelamaan, karena jamaah itu ada yang sudah tua, berdiri saja setengah mati, lututnya goyang, ya. Pusing-pusing kalau berdiri, tensinya tinggi, ada yang punya hajat, ada yang mau ke WC, ada yang orang hamil mungkin, ada yang punya urusan penting. Ya, itu namanya imam salat jangan menjadi azab, tapi jadi rahmat, pamase kepada makmumnya. Satu riwayat menyebutkan Ali bin Abi Thalib itu pernah menjadi imam salat di masjid yang lain bersama makmum-makmumnya dan jamaah dan sahabatnya. Karena Imam Ali ini radhiyallahu anhu karamahullah wajah ini hafal Quran, hafiz, maka dia baca pemukul surah yang panjang-panjang. Wah, komplain ini jamaahnya ini pergi melapor sama Nabi Rasulullah, itu tadi Ali itu ada sesat. Kenapa? Surahnya panjang-panjang. Ini lutut sudah goyang ini. Tidak lutut atau tetap. Lama sekali salatnya. Maka Nabi memanggil Ali dan memarahi Ali. Afattanun anta. Kau Ali, mau kau menjadi masalah di umat ini? Apa kamu ingin menjadi fitnah di kalangan umat? Kau sengaja kasih lama-lama salatnya di masjid sementara makmumnya tersiksa dengan salatmu itu. Kalau kau jadi imam, fal yukhaffif, ringankan, santai, keseringan salatmu kalau kau jadi imam. Tapi kalau kamu salat sendirian di rumahmu, di kamarmu, terserah. Ya, salatlah bagaimana kau mau kau berapa jam terserah. Mau kau ambil 2 surah terserah, mau kau ambil 55 juz terserah. Ya, tapi jangan itu dipakai kalau menjadi imam di hadapan jamaah. Rahmati. Maka salah satu ijazahnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ini adalah hadis Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang yang senantiasa merahmati, tahu maraja pamase, orang yang tinggi kasih sayangnya, yarhamuhum rahmanu, akan disayangi juga oleh Allah yang Maha Rahman. Jadi kalau mau disayang Tuhan, maka sayangilah hamba-hamba Tuhan. Kalau mau disayang, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah orang yang suka mengasihi sesama manusia dan sesama makhluknya. Bukan cuma manusia, bahkan binatang pun kita harus kasihi. Ya, lihat kucing jangan tendang. Asal ada kucing tendang. Apa salahnya kucing ditendang? Kalau ada makanan kasih sedikit, bagi-bagi. Binatang pun kita harus sayang. Banyak kisah tentang bagaimana Rasulullah itu menyayangi binatang-binatang, bukan cuma manusia. Ar-Rahimuna, orang yang senantiasa merahmati, senantiasa mengasihi siapapun tanpa pilih agamanya apa, sukunya apa, etnisnya apa, maka dia akan yarhamuhur rahmanu, akan disayangi, dikasihi oleh Allah tabaraka wa taala. Irhamu man fil ardi, maka sebarkanlah rahmat, kasihilah, sayangilah seluruh yang ada di bumi ini. Irhamu man fil ardi,
sayangilah, kasihilah, rahmatilah seluruh yang ada di bumi ini. Termasuk itu motor, ya. Motor tak di rumah, jangan paksa lari kalau tidak mampu. Ya, kasihi motor tak. Bagaimana caranya kasih? Ganti olinya kalau sudah tua. Ini olinya 2 tahun tak pernah ganti-ganti. Baru balap lari 100. Itu namanya menyiksa motor. Caranya rahmat, salah satu juga rahmati motor. Kalau kamu mau ingin dirahmati, orang yang tidak merahmati motornya, tidak pernah ganti oli, tidak pernah servis, dipaksa lari kencang melewati batas, maka akan diazab dengan motornya. Apa itu? Mogok-mogok, ya, rusak dan sebagainya. Itulah bentuk azabnya karena kamu tidak merahmati motor. Ya, itu baru motor, apalagi manusia. Ditanya guru tak ada yarhamu ke Jemaah Haris, kenapa kita mau urus pesantren? Apa sih? Lebih kita itu santai-santai di ceramah mikir saya di mana-mana. Kenapa ngurus pesantren? Urusi anak-anak kecil itu. Apa bilang guru tak? Sedangkan memelihara anak ayam, mak berakat, ada manfaatnya. Apalagi memelihara anak manusia. Sedangkan mempiara anak manu, iya insya Allah ini anak manu ini kalau dia besar kemungkinan jadi ayam bisa diambil telurnya. Kalau dia tidak diambil telurnya bisa dimakan dagingnya. Artinya tidak ada bentuk pengasuhan, tidak ada bentuk kasih sayang yang tidak berberkah nanti. Ada pahala, ada manfaatnya kita kalau kita menyayangi manusia, apalagi mendidik anak manusia. Sedangkan memelihara anak ayam ada manfaatnya, apalagi memelihara anak manusia. Maksudnya memelihara anak manusia adalah mendidik dan memberikan ilmu, membina akhlaknya, dan nantinya berberkah bagi gurunya, berberkah bagi orang tuanya dan masyarakat. Irhamu man fil ardi. Sayangilah seluruh yang ada di muka bumi ini tanpa kecuali, jangan pilih-pilih. Ya, kalau orang non muslim, orang Kristen, ambai lempar ki, kata-kata ini kafir itu, musuh itu. Kata Nabi, irhamu man fil ardi, sayangi semua man fil ardi, semua yang ada di muka bumi ini. Tidak ada bilang muslim saja, keluarga saja, sesuku saja, Indonesia saja, orang Cina, orang apa, semua itu musuh. Tidak begitu. Nabi bilang semua yang ada di muka bumi ini irhamu, sayangi. Yarhamkum man fis samai, kamu akan disayangi oleh penduduk langit. Siapa di langit? Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya akan menyayangi namasih orang yang menyayangi dan namasih penduduk bumi. Inilah salah satu ijazahnya Andai Gurutta Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dari gurunya. Itu Pandeta Rioloe, ijazahnya bukan bentuk kertas Pak, tapi dikasihkan hadis. Hadis itu menjadi ijazahnya. Artinya itulah yang menjadi pedoman hidupnya selamanya ketika itu dijazahkan. Kita ini ijazahnya bentuk kertas. Kalau ulama dulu ijazahnya adalah dikasihkan hadis yang dia jadikan sebagai pedomannya. Nah, dalam penjelasannya guru kita di sini, wal makna ar-rahimuna, artinya ar-rahimun liman fil ardi, orang yang merahmati isi bumi ini, min adamiyin, termasuk manusia, wa hayawanin, dan hewan, lam yu'mar biqatlihi ila bil ihsani, hewan pun ketika akan disembelih juga disembelih dengan rahmat, dengan kasih sayang. Jangan dibunuh kecuali dengan cara yang terbaik. Maka itulah bentuk rahmatnya manusia kepada hewan. Jangan dibunuh hewan itu kalau bukan tujuannya untuk kebaikan dan dengan cara yang baik. Sehingga Nabi merintahkan kalau mau sembelih hewan, mau sembelih ayam dan sebagainya, tajamkan asai pisaumu baik-baik, karena pisau yang kunruh
akan menyiksa binatang yang kita sembelih, dan itu bentuk penyiksaan kepada binatang, bukan rahmat, itu azab kepada binatang. Jemaah sekalian, para santri, karena belum ada kitabnya, saya lihatkan di sini sesuatu yang penting. Nah, salah satu bentuk rahmat, bukti bahwa orang yang merahmati seluruh yang ada di bumi ini juga akan dirahmati oleh Allah. Guru kita Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan di sini dalam kitabnya Ru'yal Ghazali fil Naumi. Imam Al-Ghazali pernah dilihat dalam tidurnya seorang sahabatnya atau muridnya. Ya. Imam Al-Ghazali sepeninggalnya, setelah wafatnya, ada yang lihat salah seorang muridnya atau sahabatnya dalam tidurnya bermimpi bertemu dengan Imam Al-Ghazali. Wa qila lahu, ditanya Imam Al-Ghazali oleh yang melihatnya dalam mimpinya, ma fa'alallahu bika, apa yang terjadi pada dirimu oleh Allah, apa yang Allah lakukan pada dirimu wahai Imam Al-Ghazali. Engkau adalah seorang ulama, seorang imam, hujatul Islam, gurunya guru, ulamanya ulama. Maka ditanya, apa yang Allah lakukan padamu, apa kau dapat di situ dari Allah? Apa kata Imam Al-Ghazali dalam mimpi itu? Faqala, Imam Al-Ghazali berkata, auqafani baina yadayhi, saya dihadirkan, dikasih berdiri di hadapan Allah. Wah. Di sidang, saya ini disidang di hadapan Allah. Auqafani baina yadayhi, saya disidang di hadapannya. Wa qala li, dan berkata kepada aku, bima qaddamtu alayya fasirtu bima qaddamtu alayya, apa yang engkau sudah amalkan untuk saya wahai ya Al-Ghazali. Ditanya oleh Allah dalam tidurnya, Al-Ghazali, apa yang engkau hadapkan kepada aku, amal apa yang engkau sudah lakukan untukku? Maka fasirtu azkuru a'mali, lalu saya, katanya Imam Ghazali, kusebut semua amalku, kusebut salatku, kusebut puasa sunnahku, kusebut seluruh jihadku, kusebut seluruh karangan-karangan bukuku, kitab-kitabku, kusebut semua amalnya. Faqala, ternyata Allah berkata, ini ceritanya Imam Al-Ghazali dalam mimpinya muridnya. Faqala, Allah berkata, lam akbalha, saya tidak terima semua itu. Tidak diterima, tidak diterima amalnya semua itu. Ini Imam Al-Ghazali ini. Apalagi imam kita di sini. Apalagi Imam Nur Ihsan. Imam Al-Ghazali saja dibilang sama Allah, dia terima malam. Jadi imamnya An-Nahdah bagaimana? Pimpinan An-Nahdah, wah, lebih-lebih. Kepala madrasah, oh gimana ini? Al-Ghazali sendiri ditolak amalnya. Ini ceritanya Al-Ghazali. Lam akbalha, saya belum terima itu. Jadi apa Pak yang pakai selamat? Wa inna ma qabiltu minka, hanya satu yang saya terima darimu. Wah. Tapi ini maksudnya contoh bagaimana sebuah amal itu yang mana yang diterima Allah sebenarnya, yang bagaimana ya. Wa inna ma qabiltu minka, saya terima darimu zata yaumin, kejadian satu hari, nazalat zubabatun ala madadi kalamika. Engkau Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali ini, engkau pernah menulis di satu waktu menggunakan pulpen, bukan pulpen ya, kalam, tinta, pakai tinta itu, kalam. Lalu nazalat zubabah, hinggap, ada datang seekor lalat hinggap di ujung pulpenmu, di ujung kalam penamu, litashraba minhu, untuk minum. Mungkin lalatnya haus sehingga minum di ujung kalamnya Al-Ghazali yang sementara menulis, dan dia minum tintanya sedikit.
yang menempel di kalamnya Al-Ghazali. Tahu kan kalam kandang ya, dipakai kaligrafi itu. Ada tinta di situ yang basah, itu singgah lalat minum itu. Mereka kasih. Wa anta taktubu, engkau sementara menulis Al-Ghazali. Fataraktal kitabata, lalu engkau berhenti menulis, engkau tinggalkan menulis, engkau diamkan pulpenmu, engkau diamkan kalammu. Hatta akhazat hazzaha, sampai lalat itu puas minum dari tinta itu. Rahmatan biha, karena engkau merahmatinya. Engkau pernah merahmati, mengasihi seekor lalat yang singgah di ujung kalammu, minum dari tinta pulpenmu, engkau berhenti menulis itu. Di situ engkau rahmati dia. Itulah yang seterima amalmu Al-Ghazali. Itulah yang itulah yang seterima. Ternyata belum tentu juga salat kita diterima Allah kalau kita banyak menyiksa orang. Iya, rajin salat, rajin puasa, tapi banyak tahu perbuatannya yang menyakiti orang lain. Semaka Allah Ta'ala, lalu Allah berkata, imdau bi ba'di abdi ila jannah, bawalah hambaku ini ke dalam surga. Ya. Jadi ini kisah Al-Ghazali, bagaimana Al-Ghazali membiarkan lalat itu minum dari tinta kalamnya, lalu karena itulah kata Allah, itulah amalmu yang kuterima itu aslinya amal itu, rahmatmu itu kepada. Kenapa? Tidak ada yang lihat kok itu. Tidak ada yang lihat kok. Kau sendiri dengan lalat itu berdua, tidak ada yang lihat. Tidak ada yang syuting kok, tidak ada CCTV yang lihat kok. Tidak ada wartawan yang meliput itu perbuatanmu. Kalau ada orang yang nanti bagi-bagi sembako, bagi-bagi subsidi, kalau ada wartawan yang syuting ini diberitakan di surat kabar, wah bapak ini bagus. Oh, belum tentu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah bukti bahwa rahmat, kasih sayang, pemasih kepada seluruh yang ada di alam ini bisa menjadi salah satu jalan ke surga itu. Jangan andalkan hanya amal kita, tapi sikap rahmat itu yang menjadi penting dalam beragama ini. Saya kira inilah sekedar pembukaan, sekedar pengantar dari kitab ini, dan tolong usahakan untuk aliyah ini kitab-kitabnya, kitab Nasaihul Ibad. Berapa harganya satu? Sekitar 15.000. 15.000 Ji. Tapi isinya adalah ratusan nasihat untuk kebaikan dunia akhirat kita. Apa artinya 15.000 untuk masuk surga ya? Ini adalah kitab yang membimbing kita jalan surga nanti, insyaallah. 15.000. Lebih mahal makananmu hasad. Lebih mahal bakso orang kali daripada ya kita harga kitab ini. Ya, diusahakan nanti dibantu Ustaz Abdullah untuk mengupayakan kitab ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa Rabbana. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.